Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran fikih. Kemarin kita sudah bertemu pada mata pelajaran Al-Quran. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa bab yang akan kita pelajari nanti di semester ganjil. Ada 3 bab. Yang pertama tentang sujud syukur dan sujud tilawah. Kemudian pada bab yang kedua kita akan mempelajari tentang puasa. Kemudian bab yang ketiga tentang zakat. Pada pertemuan pertama kita akan mempelajari tentang sujud syukur dan sujud tilawah. Seperti biasa, sebelum kita melangkah lebih jauh, tentunya kita harus tahu dulu apa itu sujud syukur. Yang pertama kita akan mempelajari sujud syukur. Sujud syukur pengertiannya adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang manakala dia memperoleh kenikmatan ataupun terhindar dari bahaya. Sekali lagi, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang manakala memperoleh kenikmatan ataupun terhindar dari suatu bahaya. Dari pengertian ini dapat kita fahami bahwa sujud syukur dapat dilakukan oleh siapapun manakala dia memperoleh suatu kenikmatan ataupun dia terhindar dari bahaya. Syukur, kalau kita memahami hanya istilah syukur, syukur adalah terima kasih. Sedangkan sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih. Kepada siapa? Tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, baik yang kita rasakan ataupun tidak. Contoh, sesuatu yang mudah saja. Kita diberi kenikmatan, mempunyai mata, bisa melihat. Kadang kita lupa untuk mensyukurinya. Masih banyak orang-orang di sana yang mempunyai mata tetapi dia tidak bisa melihat. Maka dari itu sujud syukur harus senantiasa kita lakukan sebagai wujud syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan sujud syukur. Kemudian yang kedua, bagaimana hukum bersyukur ataupun sujud syukur? Kita harus bisa membedakan antara hukum bersyukur dan hukum melakukan sujud syukur. Kalau bersyukur, hukumnya adalah wajib. Kita sebagai hamba Allah telah diberikan, dikaruniai berbagai macam kenikmatan. Bersyukur adalah kewajiban. Tetapi melakukan sujud syukur itu adalah hukumnya sunnah. Ya, jadi melakukan sujud syukur hukumnya sunnah, sedangkan bersyukur hukumnya wajib. Dalil yang menjelaskan tentang perintah kita untuk bersyukur sebagaimana dijelaskan di dalam surat Ibrahim ayat 7. Mungkin adik-adik juga sering mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ini adalah dalil bagaimana kita sebagai seorang hamba harus senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Dan salah satu bentuk syukur yaitu dengan melakukan sujud syukur. Contoh sujud syukur ketika misalkan kita memperoleh juara, ya, memperoleh peringkat kelas. Kita melakukan sujud syukur. Itu contoh.
Nah, bagaimana cara melakukan sujud syukur sesuai dengan syariat Islam? Nanti di dalam pelajaran ini, dalam materi ini akan kita pelajari bagaimana caranya, apa syaratnya. Seperti itu. Ya. Jadi saya kira untuk pengertian bisa dipahami ya. Untuk sujud syukur adalah sujud yang dilakukan manakala seseorang memperoleh kenikmatan ataupun terhindar dari bahaya. Itulah yang dimaksud dengan sujud syukur. Dan hukumnya, hukum bersyukur adalah wajib. Sedangkan hukum melakukan sujud syukur adalah sunnah. Itu 2 poin pengertian dan hukumnya. Kemudian bagaimana syarat-syarat ketika seseorang melakukan sujud syukur? Pada poin yang ketiga kita akan mempelajari syarat sujud syukur. Yang pertama, syarat kita melakukan sujud syukur adalah suci dari hadas dan najis. Di kelas 7 masih ingat apa itu hadas, apa itu najis? Jangan sampai lupa. Karena nanti di kelas 9 tetap materi kelas 7, 8 itu menjadi acuan untuk sampai pada materi kelas 9. Yang pertama syaratnya suci dari hadas dan najis. Hadas adalah, masih ingat? Keadaan seseorang yang menyebabkan dia tidak sah melakukan suatu ibadah, itu hadas. Sedangkan najis, kotoran yang menyebabkan seseorang tidak sah melakukan suatu ibadah. Itu masih harus diingat-ingat ya, pelajaran kelas 7. Jadi syarat sujud syukur yang pertama harus suci dari hadas dan najis. Kemudian pada syarat yang kedua yaitu menghadap kiblat. Jadi sujud syukur harus dilakukan menghadap kiblat. Seumpama seseorang memperoleh kenikmatan sehingga secara respon, secara langsung dia melakukan sujud syukur, tidak masalah. Ya, tidak apa-apa sebagai bentuk rasa syukur. Tetapi kalau syarat yang harus dilakukan agar sujud syukur yang kita lakukan bisa sempurna, ya harus menghadap kiblat. Kemudian syarat yang ketiga yaitu menutup aurat. Sudah tentu ketika kita menghadap Allah, ketika kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, tentunya kita juga harus berpakaian yang sopan, menutup aurat. Itu ada 3 syarat ketika orang melakukan sujud syukur. Kemudian rukun. Ya, rukun harus bisa membedakan juga, di kelas 7 sudah dipelajari perbedaan antara syarat dengan rukun. Kalau syarat sesuatu yang harus dipenuhi sebelum kita melakukan sesuatu, sedangkan rukun adalah sesuatu yang harus kita miliki, yang harus kita penuhi di dalam melakukan sesuatu. Berarti rukun dari sujud syukur itu sesuatu yang ada di dalam sujud syukur. Yang pertama, niat. Harus niat. Yang kedua ada takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga ada sujud. Ya, masuk rukun, sujud. Yang keempat salam. Kemudian yang kelima tertib. Itulah masuk ke dalam rukunnya. Jadi niat, takbiratul ihram, kemudian sujud, salam, dan tertib. Kemudian sebab-sebab melakukan sujud syukur. Poin yang kelima. Sebab-sebab seseorang melakukan sujud syukur. Ini perlu dicatat, diingat-ingat. Jadi kalau belum punya modul, tadi sudah saya ingatkan, bisa minjem ke kakak kelas. Nanti untuk merangkum apa yang sudah saya sampaikan. Sebab-sebab seseorang dianjurkan untuk melakukan sujud syukur. Yang pertama, karena mendapatkan nikmat. Yang kedua, karena terhindar dari bahaya. Dan yang ketiga, mendapatkan kabar gembira. Itu adalah sebab-sebab seseorang harus melakukan sujud syukur. Jadi ada 5 poin pada kesempatan kali ini yang kita bahas. Yang pertama tentang pengertian tadi. Sujud syukur pengertiannya adalah sujud yang dilakukan manakala seseorang memperoleh kenikmatan ataupun terhindar dari mara bahaya. Kemudian hukum bersyukur. Hukum bersyukur wajib. Sujud syukur hukumnya Nah, melakukan sujud syukur hukumnya sunnah. Syarat-syarat yang harus dipenuhi tadi ada 3. Suci dari hadas dan najis, menutup aurat, dan menghadap kiblat. Adapun rukun di dalam sujud syukur yang pertama niat, takbiratul ihram,
sujud, salam, tertib. Dan sebab melakukan sujud syukur adalah mendapatkan nikmat, terhindar dari bahaya, kemudian mendapat kabar gembira. Ya, bisa difahami ya? 5 poin itu silahkan nanti bisa dirangkum dari buku yang ada agar kalian untuk melanjutkan materi selanjutnya, materi kali ini sudah bisa difahami dan sudah bisa dikuasai. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, belajar yang rajin agar apa yang kalian cita-citakan dapat tercapai. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.